Salam Alaikum. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Refresh Jemaat Sion Penajam hari Senin 8 Februari tahun 2021. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami hari ini. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya jemaat-Mu yang mendengarkan dan hamba-Mu yang akan mengontangkan firman-Mu ini boleh diberkati dengan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih, firman Tuhan pagi hari ini saya pilih dari kitab Yakobus pasal 3. Kita mulai baca dari ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Demikian kata firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, suatu hari seorang pendeta dan istrinya, tapi bukan pendeta Ibu Vinolia ya, mereka menjual telur-telur ayam hasil peliharaan mereka. Mereka menjual kepada anggota jemaat, kepada kerabat-kerabat terdekat atau keluarga-keluarga terdekat. Beberapa orang di antara mereka yang membeli telur ayam itu mengatakan bahwa telur ayam mereka mahal. Ada yang mengatakan bahwa mereka pelit dan macam-macam sebagainya. Berita itu beredar dari satu tempat ke tempat yang lain setiap harinya tanpa ada pembelaan dari Bapak dan Ibu pendeta ini. Nah, akhirnya terkuak Bapak Ibu, ternyata hasil penjualan telur ayam itu mereka pergunakan untuk menghidupi atau menopang seorang janda tua yang miskin. Ini mereka lakukan tanpa memberitahukan kepada keluarga atau anggota jemaat mereka. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kitab Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 12 ini merupakan penggalan dari pasal 3 ayat 1 sampai 12. Ini berbicara tentang lidah. Kita hidup di tengah dunia yang tidak hanya dipenuhi oleh virus corona, tapi kita juga dipenuhi dengan virus-virus kejelekan atau menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Kita hidup Bapak Ibu sekarang ini dengan mudah atau begitu mudah membicarakan masalah atau keburukan rumah tangga atau kejelekan orang lain. Lihat saja kalau kita nonton di televisi, bagaimana seringkali kita temukan berita-berita, gosip-gosip tentang rumah tangga orang lain, kejelekan-kejelekan orang lain. Lihat bagaimana ketika kita membaca media-media online, itu seringkali dipenuhi juga dengan berita-berita keburukan-keburukan atau yang menjelekkan rumah tangga orang lain. Di Facebook, bahkan di grup-grup WA jemaat, kadang kita menemukan ada anggota jemaat yang menceritakan
atau menjelekkan keburukan-keburukan orang lain. Betul tidak? Nah, tanpa sadar kita sudah terbiasa dan ikut terseret dalam arus kebiasaan yang buruk itu. Betapa sering kita menilai seseorang itu sebatas apa yang kita lihat dan apa yang kita ketahui. Tapi kita tidak pernah mencari fakta yang sebenarnya. Kita tidak pernah mendoakan atau menjaga nama baik orang itu supaya jangan tercemar. Kita malah cenderung untuk terus memperguncingkan atau menggosipkan atau menjelekkan orang-orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan pentingnya untuk mengendalikan lidah. Kenapa lidah ini penting untuk dikendalikan? Karena lidah ini dalam bacaan kita diibaratkan sebagai sebuah api. Api yang kecil itu bisa menjadi besar, membakar pohon-pohon, membakar rumah dan sebagainya. Lidah kalau kita tidak kendalikan Bapak Ibu, dia bisa merusak orang lain, bahkan membunuh orang lain. Salah satu cara mengendalikan lidah itu adalah dengan tidak menyebarluaskan atau membicarakan masalah seseorang pada orang lain. Tidak membicarakan kejelekannya atau keburukan orang lain. Tapi cukup kita ketahui, kita doakan, kita gumuli, mudah-mudahan berita itu tidak benar. Nah, Alkitab juga mengatakan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa jikalau saudara kita berbuat salah, maka kita diminta untuk menegurnya dengan kasih. Menegurnya dengan penuh kasih. Bukan sebaliknya memperguncingkannya, menjelekkannya, biar saja, biar kapok dia. Nah, sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, sepatutnya kita belajar untuk mempergunakan lidah itu untuk mengasihi, untuk melayani, dan bukan untuk menyakiti satu sama lainnya. Lidah yang tak terkendali, lidah yang tidak terkendali itu akan mendatangkan kematian. Tetapi lidah yang terkendali itu akan mendatangkan kebaikan. Mari Bapak Ibu kita menjaga lidah kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk mengasihi orang lain, supaya Tuhan dimuliakan dan orang lain dimuliakan karena perkataan-perkataan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang sudah datang menegur dan menasihati kami semua. Kami mengakui bahwa seringkali kami mempergunakan lidah kami untuk menjelekkan dan memperguncingkan orang lain. Semoga lewat firman-Mu ini, hati dan pikiran kami dibaharui, kami dituntun untuk senantiasa berbuat kasih kepada sesama kami. Berkati jemaat-Mu sepanjang hari ini, semoga apa yang mereka kerjakan dan lakukan boleh berguna dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa semoga virus pandemi corona ini cepat berlalu, sehingga kehidupan kami menjadi pulih seperti biasanya. Terima kasih Bapa di surga, ini doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian refresh kita pagi hari ini. Selamat pagi, sampai berjumpa pada edisi berikutnya. Salam, Tuhan berkati.